Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jejen Jainuddin. Kali ini kita akan melanjutkan mereview buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal, yang mana kali ini kita akan mereview atau membahas materi tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran. Karakteristik ortografi Usmani. Ortografi lama atau scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran ini memiliki makna yang sangat penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut. Sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis, dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru atau scriptio plena. Nah, ini bisa ditarik dalam karyanya Al-Muqni fi Ma'rifatil Marsum Masahif Ahlul Al-Amsar. Abu Amr Ad-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Usmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Nah, berdasarkan dokumentasi Ad-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan-temuan paleografis atau manuskrip Al-Quran yang awal. Nah, dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya itu muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan, gitu kan. Kemudian latar belakang penyempurnaan rasam Al-Quran. Langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qur'annya terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Qur'an. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam seperti dikemukakan dalam bab 6 yang minggu-minggu lalu kita setelah membahasnya, dengan gamblang memperlihatkan hal ini. Namun lantaran ketidaksempurnaan aksara Arab yang ketika itu digunakan untuk menyalin Al-Quran, langkah tersebut belum dapat mencapai hasil yang dihajatkan. Nah, bentuk scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Nah, selain non-eksistensi tanda-tanda vokal, sejumlah konsonan yang berbeda dalam aksara ini dilambangkan dengan simbol-simbol yang sama. Sebagaimana telah ditunjukkan pada bagian lalu, kekeliruan pembacaan teks Al-Quran yang disalin dalam aksara semacam ini tentu saja bisa diminimalisasi atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafal Al-Quran yang kuat atau paling tidak memiliki tingkat keakraban yang tinggi terhadap teks kitab suci, kan? Kalau tidak demikian, sangat mungkin baginya terjebak dalam kekeliruan pembacaan. Artinya fungsi tulisan ketika itu memang hanya merupakan alat untuk memudahkan hafalan. Dan hafalan sebagaimana diketahui secara umum itu merupakan tradisi bangsa Arab yang paling menonjol sejak beberapa generasi sebelumnya. Yang paling menonjol di bangsa Arab yaitu tradisinya hafalan, bukan tulis menulis, meskipun ada gitu ya. Bentuk aksara primitif Arab yang digunakan untuk menyalin Mushaf Utsmani itu telah membuka peluang untuk pembacaan teks mushaf tersebut secara beragam. Barangkali bisa dilacak pada berbagai perbedaan bacaan yang eksis dalam bacaan qiraah yang 7 ataupun berbagai bacaan non-Utsmani lainnya. Di sini saya akan mengemukakan beberapa ilustrasi. Secara purposif dipilih 2 bacaan dari 7 qiraah yang paling otoritatifnya, yaitu qiraah sab'ah, yakni qiraah Imam Asim riwayat Hafiz
dan qiraah Imam Nafi' riwayat Warsy gitu kan. Yang barangkali bisa menjelaskan kemungkinan yang telah dikemukakan. Kerangka konsonantal atau bentuk grafis nun shizuha itu ya di dalam surat Al-Baqarah misalnya telah dibaca dalam qiraah Asim yang diriwayatkan Hafs sebagai bacaan nun shizuha. Sementara di dalam qiraah Nafi yang diriwayatkan oleh Imam Warsh itu dibaca nun shiruha bukan nun shizuha. Nah, perbedaan pemberian titik di akritis ini sama sekali tidak mempengaruhi arti keseluruhan ayat. Karena kedua kata itu memiliki makna yang senada, yakni maknanya sama-sama membangkitkan atau sama-sama memiliki arti membangkitkan, baik itu nun shizuha atau nun shiruha. Demikianlah. Sedangkan dalam qiraah kedua mungkin demikian pula kerangka konsonantal yartadda dalam Quran surat 5 ayat 54 itu terbaca dalam qiraah pertama sebagai yartadda ya kan. Sementara dalam qiraah kedua itu dibaca yartadid. Nah, mengenai perbedaan tersebut, Zamakhsyari mengemukakan bahwa keduanya adalah bacaan yang tepat dan menambahkan bacaan terakhir yakni yartadid terdapat di dalam mushaf induk al-imam. Nah, perbedaan ini pun tidak memiliki efek terhadap makna ayat atau memperlihatkan divergensi tekstualnya, tetapi lebih merupakan masalah asimilasi atau kebahasaan gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.